Jadi ada mobil mewah ini. Oke, terus apa lagi yang ada di pikiran beberapa orang? Terus, liburannya bisa bintang 5. Wherever I want to go, I can go gitu. Terus apa lagi? Uang berlimpah tadi, tumpukan dolar siapa tuh? Satria. Lihat tumpukan dolar, dolarnya sengaja saya taruh yang 100-an ya, enggak yang satuan gitu kan ya. Tumpukan dolar, duitnya berlimpah. Oke, apa lagi? Kita lihat, makanannya bintang 5, hotel bintang 5, kalau perlu bintang 7 ya. Oke, makanan yang enak, yang ditelennya tuh empuk, yang enak lah gitu ya. Apa lagi? Ada enggak? Menikmati hidup, enjoy life. Ya mungkin tadi tidur aja dapat duit gitu. Ya you enjoy life. Jadi mau apa aja ada mungkin begitu. Terus ada lagi enggak? Habis, oke. Nah kalau kita melihat gambar-gambar seperti ini atau itu yang ada di pikiran beberapa orang. Maka sebenarnya yang sedang terjadi itu apa? Kita lihat yang pertama. Yang sedang terjadi adalah Anda atau kita cuma ngertinya pakai duit untuk yang konsumtif. Kita cuma ngerti ada duit untuk dihabisin, untuk dinikmati. Kita bisa mengerti ujungnya sampai ke sana. Yang kedua artinya kita tidak ngerti bagaimana memultiplikasikan penghasilan kita. Karena kita mau pakai, kita mau nikmati, kita mau hidup. Kalau Anda mengerti yang namanya orang super kaya di dunia, mereka bagaimana memikirkannya begini, saya dahuluin ya. Ketika mereka dapat duit, mereka tidak berpikir gimana saya bisa pakai duit ini. Tapi dia ketika dapat duit, dia mikirin bagaimana duit saya bisa bermultiplikasi. Nah itu yang dia pikirin. Bukannya bagaimana dengan saya dapat duit, saya bisa ganti barang baru. HP baru, mobil baru, tas baru, sepatu baru, baju baru, kacamata baru, semua serba baru. Gitu ya. Dia tidak berpikir begitu, tetapi yang dia pikirkan bagaimana duit ini bisa bermultiplikasi. Itu biasanya orang yang bermental kaya. Halo? Kebanyakan beberapa orang yang rata-rata atau di bawah rata-rata atau keuangan yang pas-pasan adalah begitu dia dapat duit bagaimana bisa ganti HP. Bagaimana bisa ganti sepatu baru, tas baru dan seterusnya. Oke? Yang berikutnya lagi kalau orang mempunyai pemikiran yang seperti ini jangan heran bagaimana dia nggak ngerti bagaimana sebenarnya mengelola keuangan. Ya, makanya jangan heran orang kayak begini senang sekali bermain jackpot. Sering sekali bermain yang namanya apa tuh? Kalau yang digesek tuh lotre, ya. Jadi suka main lotre, seneng dia karena dia nggak ngerti gimana ngelola uang, tapi dia mau hit the jackpot untuk dia bisa dapat dan dia bisa nikmati hidup ini. Apalagi yang ada hal-hal begini, dia nggak ngerti mengelola keuangan. Next ada satu lagi, dia nggak ngerti prinsip-prinsip spiritual. Ingat, saudara ini anak Tuhan, punya prinsip spiritual dalam hal keuangan. Nah ini yang nggak pernah dibahas oleh pakar-pakar keuangan di luar sana. Kita sebagai anak Tuhan harus mengerti, ya. Oke, kita semua anak Tuhan sepakat? Sepakat? Oke, kalau Anda ke dokter dan sakit, dokter kasih resep enggak? Resepnya Anda beli apa kira-kira yang Anda beli? Obat kan? Bukan makanan kan? Oke, karena Anda pergi ke dokter. Maka dokter akan keluarkan resep. Resep itu untuk menyembuhkan saudara, betul enggak? Kita anak Tuhan. Makanya kalau segala kehidupan buat kita harus minta resep. Resepnya sama Tuhan, bukan sama dunia ini, betul apa enggak? Baik dalam hal keuangan resepnya harus dari Tuhan. Setuju nggak kalau begitu? Sehingga dengan demikian kita tidak minta resep dari pakar yang ada di luar sana yang nggak ngerti prinsip firman Tuhan. Sampai di sini jelas? Oke. Nah kita melihat ada satu statement yang menarik dari seorang multimiliarder. Ini benar-benar multimiliarder, duitnya banyak saudara. Dan dia berkata begini, namanya adalah Harv Eker atau multimiliarder. Bisa baca? Mata masih bagus? Yang di belakang masih bisa baca? Oke, saya bacakan ya. Ada sebuah rahasia kejiwaan atas uang. Rahasia kejiwaan atas uang. Kebanyakan orang tidak mengetahui hal itu. Ini yang sering terjadi, banyak orang stres tapi dia nggak tahu stres. Sampai ke dokter, dokter bilang kamu nggak ada sakitnya apa-apa tapi kamu stres. Tapi dia gejala ada sakit nggak enak, ada gatel, ada ini, ada itu karena stres. Ngerti ya? Nah dia berkata sebuah rahasia kejiwaan atas uang. Kebanyakan orang tidak ngerti atau tidak tahu hal itu. Sehingga banyak dari mereka tidak pernah berhasil secara keuangan. Kenapa dia bilang? Kekurangan uang bukanlah masalahnya. Masalahnya bukan kurang duit.
Tapi itu cuma gejala dan dari apa yang terjadi di dalam diri orang itu. Saudara ngerti? Jadi ditanya ke dokter, Pak dokter saya nih sakit, saya ini gatel, saya ini begini. Dokter bilang lu nggak ada penyakitnya. Dia tahu itu cuma gejala, tapi persoalannya di dalam kamu stres. Nah, kurang uang bukan asli saya nggak punya duit, tapi itu cuma gejala dari apa yang keluar dari dalam diri kita. Sebenarnya, paham? So far so good di sini? Oke. Kalau kita mengerti ini, maka ada satu ayat firman Tuhan bilang begini, 1 Timotius 6, nggak ada di slide, tapi saya akan bacakan, kita buka firman Tuhan bagi Anda yang lihat di Anda punya gadget ya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Karena mereka yang kejar adalah kekayaannya yang dia kejar. Masuk ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba kita bisa melihat di hari-hari terakhir ini. Orang yang cuma mengejarnya duit kaya banyak ini dia akhirnya terjerat. Nah kalau Anda sebagai anak Tuhan, hati-hati. Uang bukan akar kejahatan. Tapi cinta akan uang, itu akar kejahatan. Oke? Baik, kita lanjut ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, cinta uang. Karena kalau cinta uang, apapun diukurnya duit. Pelayanan diukur duit, hubungan dengan teman diukurnya duit, kerjaan ini diukurnya duit, semua ukurannya duit. Kita takluk sama duit, itu cinta uang. Sebab oleh memburu uang, memburu apa? Memburu uang, beberapa orang, enggak semua memang beberapa orang yang memburu ini telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai. Ayo saya tanya sekarang, banyak gak sih anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ngejerin duit lupa sama Tuhan? Lupa sama ibadah? Ayo, lupa sama pelayanan? Ada? Banyak. Kenapa? Karena duit itu satu-satunya, dengar ngomongan saya, uang satu-satunya yang head to head dengan Jesus. Is mammon. Jadi yang bisa membuat kita beralih dari Yesus, mammon. Satu-satunya yang betul-betul bisa membuat orang menyimpang dan jauh dari Tuhan. Karena uang, dia kejar duit, cinta duit, itu yang akhirnya membuat dia jadi akar kejahatan, dia jatuh dalam segala dosa. Ada orang yang dalam kekurangan setia sama istrinya, setia sama pasangan hidupnya. Tapi begitu duitnya banyak, udah macam-macam. Pernah dengar ada cerita begitu? Jadi kalau saya suka meledek gini, dulunya kalau waktu nggak ada apa-apa setia, tapi begitu dia duit banyak punya simpedes. Tahu simpedes? Simpenan perempuan desa. Ada itu, karena ada tuh ya, apa sih bang, apa sih yang punya simpedes? BRI. Kan kita pernah dengar tuh yang apa Indonesian Idol atau apa sih yang penyanyi dari ngamen terus kemudian dia menang jadi juara. Begitu jadi dia juara, dia berhasil, duit dapat, istrinya dia tinggalkan. Uang tidak punya kepribadian, setuju nggak? Tapi uang bisa mengambil orang yang memiliki kepribadian dari orang yang memilikinya. Saya ulangi, uang tidak punya kepribadian, tapi uang bisa mengambil kepribadian dari orang yang memilikinya. Bisa berubah. Orang yang setia bisa berubah karena uang. Orang yang jujur bisa berubah jadi tidak jujur karena uang. Setuju? Hati-hati saudara. Oke, mari kita lihat apa sepertinya. Sebelum kita bicara kemerdekaan keuangan, kita mesti ngerti dulu belenggu keuangan itu apa. Orang tuh terbelenggu secara keuangan tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah pikiran dan hati. Maksudnya apa pikiran dan hati? Begini. Ketika pikiran, hati saudara dikendalikan oleh kondisi keuangan saudara, sebenarnya Anda sudah ada dalam belenggu keuangan. Artinya, baik itu dalam kondisi kemiskinan ataupun kelimpahan, Anda punya pikiran, Anda punya hati sangat ditentukan oleh kondisi keuanganmu.
bukan Tuhan. Paham gak sampai di sini? Tadi ada yang bilang kalau saya bertumpuk dolar atau saya bisa tenang karena duit saya banyak. Itu belenggu keuangan sebenarnya. Karena Anda merasa tenang, Anda merasa damai karena ada duit. Kalau nggak ada duit nggak tenang. Padahal ada Yesus kan gitu. Sumber dari segala sumber ketenangan dan kedamaian adalah Tuhan, bukan duit, kan begitu ya. Nah, jadi kita ada pertukaran, exchange antara Christ Tuhan dengan duit. And this is belenggu. Sehingga tanpa disadari kita bergantung pada keuangan. Kalau tabungan kita tinggi, uang kita ada, deposito kita banyak dan semua, kita akan lebih tenang, kita akan lebih, ya kita berani hadapin hidup masa depan. Artinya bukan Tuhan yang menentukan masa depan saudara. Tabunganmu yang menentukan. Itu sudah belenggu. Begitu tabunganmu turun, you stres. Betul nggak? Begitu kekurangan uang, you stres. Lupa bahwasanya yang menyediakan itu Tuhan. Ada sebuah cerita yang menarik di Alkitab begini. Ketika Tuhan bilang sama murid-murid, ini ya orang gini banyak nih udah sore pada belum makan. Kasih makan. Ada 5.000 orang laki-laki, ingat cerita itu. Murid-murid bilang apa? Uang 300 dinar, 200 dinar. Tidak cukup untuk kasih makan orang ini. Sekalipun mereka dapat potongan kecil. Pernah baca ayatnya? Bicara soal cerita 5 roti 2 ikan itu tuh. Nah pertanyaan saya. Waktu Yesus suruh kasih makan. Harusnya mereka tahu nggak? Yang jadi jawaban siapa sebenarnya? Harusnya Yesus kan? Tapi mereka walaupun lihat Yesus kenyataannya ada di depan dia. Dan tiap hari mereka lihat itu murid-murid mujizat yang Yesus lakukan. Tetap saja mereka bilang jawaban untuk makanan buat mereka. Paham? Dari mana nggak ada ininya mau kasih makan? Nah kita anak Tuhan seringkali begitu tanpa kita sadari. Dengar khotbah, oke, amin, puji Tuhan soal iman dan sebagainya. Begitu kita keluar dari gereja dalam hidup sehari-hari kita ngomong duitnya mana? Paham sampai di sini? Karena sekarang mamon sudah menggantikan posisi Tuhan. Clear? Yang kedua, rasa takut dan khawatir kekurangan. Itu yang kedua, belenggu keuangan adalah rasa takut dan khawatir atau khawatir karena kekurangan. Yang saya punya sekarang nanti bukan cukup. Ini sekarang kita segini, lihat tuh inflasi berapa, nggak bakal cukup. Kerja lagi, ngumpulin lagi, nggak bakal cukup. Kerja lagi. Sebenarnya apa itu? Fear. Basisnya itu fear, rasa takut kalau Tuhan nggak bisa cukupin masa depan kita. Siapa yang mengerti sampai di sini? Berapa banyak orang kerja lagi karena dia merasa gua takut. Makanya ada dulu bos saya waktu saya kerja di bank, bos saya nih, saya direktur dia bosnya, dia bilang gini, dia kerja terus padahal duitnya udah banyak loh. Orang yang banyak duitnya bisa tetap terbelenggu secara keuangan. Sampai temennya bilang begini sama saya, bos lu tuh takut miskin. Jadi sampai takut miskinnya begitu padahal duit udah banyak gitu. Kerja habis-habisan pagi, siang, sore, malam duit itu udah banyak bener. Dan apa yang terjadi? Betul kena stroke 3 tahun. Masuk di ICU. Dan meninggal akhirnya. Nah saya hanya ingatkan kepada saudara karena kita punya fear. Makanya tadi pagi waktu Anda yang ikut doa pagi saya bicara soal generosity. Salah satu penyebab orang pelit atau tidak berani memberi karena takut gak cukup. Nah kalau Anda sekarang ada di level itu, saya enggak tahu. Kalau ada di antara saudara yang merasa, gue gak cukup nanti, gue mesti kerja, gue mesti begini, gue mesti kumpulin. Karena kalau udah kumpulin, gue baru tenang. Itu belenggu keuangan. Yang mencukupi masa depan saudara adalah Tuhan. Kita mesti ngerti itu. Yang ketiga. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu pakai. Dan kamu jangan khawatir akan hari esok. Karena Bapakmu di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Ini bicara soal mental anak. Kalau mental anak dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah takut. Nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan bapaknya kasih uang ada apa enggak. Dia yang penting belajar, makan, main, ya kan gitu ya. Sampai di sini jelas. Oke, yang ketiga, mentalitas kemiskinan. Nah, yang ketiga adalah yang membelenggu saudara dan saya adalah mentalitas kemiskinan. Apa itu mentalitas kemiskinan? Mentalitas kemiskinan tuh begini.
kita akan habisin berapapun duit yang ada di kita. Sampai ada yang punya tabungannya sedikit banget. Itu mental miskin. Dapat bonus, bonus dipakai untuk yang aneh-aneh. Konsumtif. Oh HP gue mesti ganti nih, oh tas mesti ganti nih, oh sepatu mesti ganti nih. Itu habis. Itu mental miskin. Mental miskin itu menghabiskan apa yang ada sampai Anda nggak bisa build up you punya tabungan. Contoh ya, kasih contoh. Ini ambil kasih contoh, kasih nama. Kamu Jocelyn, kasih contoh. Gak apa-apa ya. Kalau kamu punya penghasilan 2 juta misal. Nah setelah 2 juta kamu potong persepuluhan, kembalikan persepuluhan, persembahan, perlu keuangan segala macam, keperluan, kamu masih bisa nabung 200.000. Penghasilan 2 juta, sesudah keluarin apa semualah bisa tabung 200.000. Oke? Terus bosnya lihat dia kerja bagus. Gaji dinaikin 4 juta, seneng dong. Dia bisa nabung berapa? Harusnya. Kira-kira dia akan nabung berapa? 200.000. Karena atau kalau paling tidak 400.000 lah ya. Kalau 400.000 dia merasa bahwa 2 juta gue 200.000, 4 juta 400.000, cengli dong. Oke dong, betul nggak? Harusnya berapa? 2,2. Apa artinya? Now you have additional income, you have additional power to buy. Itu mental miskin. Itu mental miskin. Kalau sama orang kaya seperti Buffett, Warren Buffett, nggak bakal begitu. Dia akan pikirkan duit tambahannya bagaimana memultiplikasikannya. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Yang kedua, orang-orang yang namanya mental yang kemiskinan adalah malas. Itu mental miskin tuh. Malas, pasif, nggak disiplin, itu mental miskin. Nah ini saya perlu bacain ayatnya. Oke? Kita perlu baca ayatnya. Amsal 6. Amsal 6 ayat 10 dan 11. Amsal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk bobok berbaring, istirahat. Pernah dengar gitu ayat? Atau Anda baru baca sekarang? Saya ulangi, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk bobok lagi, tidur. Kan ada lagu, bangun tidur, tidur lagi. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemiskinan, kekurangan disebabkan karena malas, nggak disiplin. Makanya jangan heran kalau Anda pernah baca bukunya Donald Trump bersama dengan waktu itu sama si Robert Kiyosaki, dia menulis sebuah buku dan di situ saya baca ceritanya Donald Trump satu malam tidur hanya 3 jam, 2-3 jam. Karena dia tahu dia butuh waktu lebih banyak untuk mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Soal kesehatan itu cerita lain, saya nggak ngomong ke sana. Tapi kebanyakan orang-orang yang betul-betul bisa berhasil dalam hal keuangan di dalam dunia ini, kalau kita ngomong dunia, adalah orang-orang yang mengerti bagaimana mendisiplinkan dirinya. Ngerti? So far so good? Jadi ada 3 belenggu keuangan. 1, pikiran, hati kita, ya, yang dimana kita ditentukan oleh kondisi keuangan kita. Yang kedua adalah karena kita mengerti bahwa tadi saya bilang rasa takut, rasa khawatir karena kekurangan, dan yang ketiga karena kita punya mental miskin. Oke? Nah, sekarang kita lihat gejala-gejala apa saja yang mungkin nyata dalam belenggu keuangan yang akan keluar. Tadi kan si Hack bilang begitu, ya kan? Bahwa itu gejala yang akan keluar. Mari kita lihat ada beberapa gejala yang memperlihatkan bahwa kita ada dalam belenggu keuangan, ya. Kan kalau Anda kena COVID ada beberapa gejala yang keluar, begitu ya? Oke. Kalau Anda kena flu, Anda sakit perut, ada gejala-gejala ya, persoalan di lambung. Yang pertama, tidak mampu melunasi kewajiban saudara.
Anda nggak mampu bayar utang. Kredit card kah? Hati-hati makanya dengan utang. Kita nggak membahas utang di sini karena ada topik tersendiri bicara soal utang. Gitu. Nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar kredit card, gitu ya. Tagihan kita nggak bisa. Mau di warung kan ada orang yang ngutang juga sama warung. Betul nggak? Setiap kali mau belanja nggak enak di warung itu, akhirnya pindah ke warung lain, utang lagi kan gitu ya. Jadi dari warung ke warung dia hutang gitu kan. Gitu. Bukannya dari pulau ke pulau dia menceritakan kebenaran Tuhan. Nggak mampu bayar utang. Yang kedua, nggak mampu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya sehari-hari aja dia nggak bisa penuhi loh. Sampai harus minjem, sampai harus numpang makan di tempat lain, ada yang begitu sampai. Artinya ia betul-betul ada dalam gejala yang kelihatan ini wujud nyatanya. Nggak tertib dalam pola pengeluaran. Jadi sebenarnya gini, kalau dia tertib dalam secara keuangan, dia sebenarnya dia punya keuangan bisa berkecukupan. Setuju? Saya punya pengalaman dulu ya, long time ago in Bethlehem. Ada di gereja yang dulu sekali. Ya. Ada sopir, ada WL. WL mendapat persembahan bulanannya lebih tinggi dari sopir. Ya, WL ini setiap kali terima persembahan tiap bulan, 2 minggu kemudian datang lagi ke gereja bendahara untuk minjem duit. Habis. Sedangkan si sopir ini bisa nabung, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu. Paham nggak maksud saya? Nah banyak orang tanpa disadari, saudara, bukan berapa banyak yang kamu terima, tapi seberapa banyak Anda bisa kelola uang itu. Saudara paham maksud saya? Saya punya teman, seorang presdir dulu, waktu saya direktur dia presdirnya di bank yang besar. Saya direktur di bank yang jauh lebih kecil dari dia. Berarti gaji dia jauh lebih gede dari saya. Udah posisi tinggi, bank lebih gede, betul? Ya. Suatu hari saya ketemu dia karena sahabat, dia bilang begini, gue lagi pusing. Saya bilang gini karena mukamu kusut. Saya lagi pusing, kenapa? Banyak utang nih, nggak kebayar. Saya pikir nasabah dia banyak yang kredit macet. Dia bilang bukan nasabah, gua kalau nasabah emang gue pikirin itu urusan bank ini gua. Hah? Lu banyak utang? Iya. Saya sampai bilang gini, lu punya gaji berapa gede? Karena saya udah tahu gaji dia berapa. Saya bilang gila lo, gaji lu sebegitu gede. Orang itu kalau terima gaji lo bingung ngabisinnya. Dia ketawa. Lu kok bisa kayak gitu? Jadi baru ketahuan istrinya 2. Ngerti nggak? Yang satu minta mercy, yang satu minta ini, yang minta ini belum. Waduh, itu yang bikin dia ruwet dan pusing. Artinya apa sebenarnya? Nggak punya duit itu cuman jalan. Dari sesuatu yang di dalam dia nggak bisa kelola sebenarnya. Sampai di sini paham nggak? Ya, oke. Nah, sekarang kalau gitu kita masuk yuk. Apa arti kemerdekaan keuangan? Dan nanti terakhir bagaimana kita bisa ngalamin kemerdekaan keuangan. Apa itu kemerdekaan keuangan sebenarnya kalau di dalam sisi firman Tuhan? Karena kita anak Tuhan. Yang pertama, bebas dari rasa khawatir dan takut akan uang. Anda ada duit, Anda punya tabungan naik, tabungan saudara nggak naik, Anda nggak takut. Itu merdeka namanya. Tapi selama Anda melihat ekonomi berubah, duit kamu juga terbatas, lalu Anda mengandalkan uang ini buat saudara, Anda terbelenggu dengan uang. Bukan berarti Anda nggak kerja, bukan itu yang saya maksud. Bukan, Anda bertanggung jawab tetap bekerja untuk mencari nafkah, betul ya maksud saya. Tapi bukan apa yang Anda hasilkan, uang, tabungan saudara, itu yang mengikat saudara, bukan di situ. Jadi Anda bebas, ada uangnya nambah atau enggak, bukan itu yang membuat saudara tenang, damai, kuat, bukan itu. Halo? Malahan ketika uangmu pas-pasan misalnya, ini pengalaman saya sharing sebentar. Ketika uang saya pas-pasan, apa yang ada di pikiran saya muncul pertama? Beda nih, kalau orang dunia begitu pas-pasan kelabakan ya. Kalau saya berpikirnya lain. Begitu uang saya pas-pasan saya berpikir gini, mujizat apa yang Tuhan mau kerjakan sama saya? Halo? Karena dari pengalaman hidup saya di dalam hal keuangan, begitu banyak perkara-perkara ajaib yang saya nggak pernah pikirkan terjadi.
Kalau orang merdeka secara keuangan, dia nggak akan khawatir lagi soal uang. Halo? Kalau Anda yang masih muda, percayalah masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah ada di masa depanmu sekarang. Yang kedua, orang yang merdeka secara keuangan adanya, orang ini mampu menghasilkan. Artinya dia bekerja, dia bisa ngelola, dan dia bisa lipat gandakan uang. Ada di situ. Yang kedua adalah dia mampu menghasilkan, dia mampu mengelola, dan dia mampu melipat gandakan. Jelas? Jadi yang pertama dia mesti kerja dulu, mampu menghasilkan, dia kelola, dia lipat gandakan. Adalah orang yang merdeka. Salah satu wujud kemerdekaan. Yang berikutnya, mampu memberi dengan penuh gairah dan sukacita. Orang yang punya duit nggak bisa memberi, takut, itu belenggu tetap. Halo? Tapi orang yang punya duit bisa memberi dengan sukacita, bebas bisa memberi, itu adalah orang yang merdeka secara keuangan. Jadi tanda-tanda kalau Anda merdeka, Anda nggak sulit untuk memberi. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, Anda bisa menikmati bersama keluargamu. Ada orang kumpulin duit terus nggak bisa nikmati. Halo? Nggak bisa nikmati. Nah cuma sekarang dunia ini membuat saudara dipropagandakan ada duit nikmati sekarang. Urusan belakangan gitu kan. Orang Amerika tuh paling begitu tuh. Dia membelanjakan masa depannya sekarang. Dia tarik tuh masa depannya sekarang. Dia habisin sekarang. Masa depan urusan belakangan. Makanya ketika ekonomi babak belur dia juga babak belur. You know what I'm saying? Anda nangkap? Mampu untuk bisa menikmati bersama keluarga. Mampu bisa mengelola hutang. Nah saya katakan mengelola hutang. Iya nggak begitu? Nah oke. Atau bahkan tidak ada hutang sama sekali. Tapi menurut saya kebanyakan orang punya hutang. Contoh ya. Di rumah pakai listrik. Pakai dulu bayar dulu. Anda pakai dulu atau bayar dulu? Pakai dulu. Bayarnya bulan depan. Utang bukan itu. Utang. Tapi pas tagihan listrik mesti bisa bayar. Apa yang terjadi kalau kamu tidak bisa bayar? Gelap lah terjadi. Betul apa enggak? Gelap gulita yang terjadi. It's not about that. Bukan utangnya, tapi bisa bayar enggak? Kalau kamu nggak bisa bayar jangan. Makanya hati-hati namanya pinjol bisa bikin you benjol kan begitu. Kalau Anda tahu ini Anda nggak bisa bayar, jauh-jauh dari situ. Paham? You bisa kelola utang, karena kalau nanti Anda bisnis, ada yang namanya supplier credit. Tahu supplier credit? Kredit dari supplier. Lu pokoknya pakai dulu barang gua, lu jual dulu 3 bulan baru bayar. Itu apa? Utang itu. Tapi you bisa kelola. Paham nggak? Oke. Yang berikutnya, mampu membayar biaya-biaya rutin saudara. Ya kebutuhan rutin aja kamu bisa bayar kok. Dan yang terakhir ini yang penting, percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu pada waktunya. God will provide. So far so good. Karena itu kemerdekaan keuangan perlu diajarkan dalam konteks koridor firman Tuhan. Sampai sini jelas? Waktu berapa menit lagi? 10? Oke, good. In 10 minutes saya akan coba menjelaskan 3 hal ini. Bagaimana saudara bisa mengelola atau mengalami kemerdekaan keuangan, caranya harus seperti apa? Are you ready? Anda siap? Mau merdeka? Sudah ngerti sekarang kira-kira? Ya, jadi Anda sudah tahu kira-kira saya masih belenggu atau enggak? Kalau Anda terbelenggu, belajar untuk merdeka. Oke? Yang pertama, jadilah pengelola yang baik. Jadilah pengelola yang baik. Saya pernah jadi bankir, dan Anda saya percaya kalian juga pernah punya rekening di bank sekarang ini. Mau tabungan kah, mau deposito, mau rekening koran, pasti ada. Apa yang terjadi kalau Anda taruh uang di bank yang Anda harapkan dikelola uangmu dengan baik. Tapi ternyata Anda tabung, misalnya 3 juta, tahu-tahu begitu Anda mau tarik lagi duitmu tinggal 1 juta. Marah-marah gak kira-kira? Kenapa bisa duit gue 3 juta bisa habis tinggal 1 juta? Marah-marah enggak? Marah. Begitu Anda tahu ternyata biaya administrasinya
1 bulan 1,5 juta. Marah-marah dong. Betul nggak? Gila loh. Kalau mau potong ya potong yang bener dong, kan begitu ya. Emang bank berhak untuk potong biaya administrasi dong, dia yang administrasi. Tapi jangan gitu dong. Kalau Anda tahu begitu, apa yang Anda cari? Tutup rekening, pindah. Betul nggak gitu? Saudara tahu nggak Anda ini bangkirnya Tuhan? Emang kalau Tuhan titip sama duit sama kamu, itu milikmu? Itu cuma 1 orang yang jawab. Saya mau tanya saudara, emang kalau Tuhan kasih duit sama saudara, kamu punya duitmu? Oh enggak pastor, siapa bilang orang saya yang kerja kok saya punya pintar? Emang pintaranmu dari dirimu? Enggak ada sesuatu yang kita bisa ambil buat diri kita sendiri kecuali diserahkan, diberikan oleh Tuhan, betul enggak? So everything, you punya nafas datang dari Tuhan lah, gratis lagi. Coba kalau masuk rumah sakit bayar. Oksigennya betul enggak? Bayar, coba waktu orang kena COVID di Delta, coba cari oksigen setengah mati tuh. Betul enggak? So, apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu, itu milik siapa? Oke, sekarang saya tanya. Kalau Anda dikasih sama Tuhan sebulan 10 juta, kalau Tuhan mau ambil 10 juta boleh nggak? Yang bener nih. Saya tanya, saya cuma nanya, bener boleh nggak? Bener nih. Pasti kita doa, ini salah kali suara Tuhan, kan begitu. Sekarang saya tanya, kira-kira Tuhan izinkan gak sih kita pakai untuk biaya administrasi bulanan? Boleh lah untuk keperluan kita bulanan. Tapi tahu diri dong. Kita mesti kelola yang benar dong. Betul nggak? Jangan lu habisin semua, kan begitu saudara. Kalau kira-kira kita belanjain yang nggak kira-kira, jangan heran rekeningmu ditutup sama Tuhan. Dan dia pindahin ke saya rekeningnya, kan begitu. Haleluya. Betul nggak? Karena kuncinya adalah can you be trusted? Kita ini cuma pengelola. Dan waktu mengelola kita enjoy ada berkat bulanan yang Tuhan kasih untuk kita bisa pakai, fine gitu. Tapi jangan habisin gak kira-kira loh. Itu milik Tuhan. Nah kita selalu berpikir milik Tuhan cuma 10%. Perpuluhan kan? Boro-boro persepuluhan, kadang-kadang persepuluhan aja tidak kita kembalikan, kan begitu. Nah persepuluhan itu milik Tuhan. Yang 90% milik siapa? Coba saya tanya, milik siapa? Cuma 1 orang yang bisa jawab. Yang milik 90% siapa punya? Tuhan punya. Uang semua Tuhan punya, bahkan diri kita adalah Tuhan punya toh. Nah kalau kita ngerti konsep ini, kita akan merdeka secara keuangan. Karena Tuhan bilang segala emas perak milikku. Bumi dan langit ini milikku. Dia yang punya, kita pengelola. Dia percayakan kita untuk kelola. Adam itu pengelola. Waktu di Taman Eden. Gak ada satupun yang menjadi milik kita. Sampai di sini jelas? Tuhan kasih ada yang 2 talenta, 1 talenta, 5 talenta, 1, 2, dan 5. Itu bicara talenta duit, itu benar-benar duit itu talenta itu. Pengertiannya duit perumpamaannya. Dan Tuhan minta apa? Dikelola. Yang 1 kagak dikelola kan? Disimpan aja. Yang 2 dikelola jadi 4, yang 5 dikelola jadi 10 Tuhan. Nah waktu 10, dia balikinnya 10 sama Tuhan atau dia ambil 2, dia kasih 8 sama Tuhan. Dalam cerita itu. Semuanya. Karena dia memang pengelola. Bisa saja kan, gue ambil 10% lah, boleh lah, cengli lah, dapat komisi 10% dari apa yang gue dapat. Enggak, dia kembalikan semua sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, you are a faithful servant, good and faithful servant. Betul? So far so good? Oke, jadi kita bisa mengelola, makanya Tuhan akan mengukur saudara bisa dipercaya soal keuangan atau enggak dari cara Anda mengelola uangmu. Kalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapa yang bisa mempercayakan kamu kepada kekayaan yang sejati? Ada ayatnya begitu. Kalau kamu sama duit aja nggak bisa dipercaya, apalagi untuk hal-hal spiritual, supranatural, kekekalan, nggak bisa dipercaya. Setuju? Makanya saya sering berkata, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan adalah orang yang sulit untuk dipercaya dalam hal yang lain. Halo? Di sini, kalau Anda sebagai connect di sini, saya dorong Anda belajarlah untuk mengikuti prinsip-prinsip yang benar dari Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada prinsip yang kedua. Jadi yang pertama, jadi pengelola ya, so far so good, jelas? Yang kedua, Anda harus menjalankan prinsip spiritual menuju kemerdekaan keuangan. Anda harus bisa punya prinsip spiritual di dalam menuju kepada yang namanya kemerdekaan keuangan.
Yang pertama, prinsip spiritual yang paling utama dan penting. Kalian di ruangan ini harus mengerti yang namanya prinsip persepuluhan. Nih jangan ngomong karena saya ini pendeta gembala sidang makanya saya ngomong begitu. Enggak, nanti saya cerita sama saudara tentang konsep persepuluhan. Bagi jemaat umum mungkin sudah sering dengar, tapi kamu mungkin yang muda-muda jarang dengar saya bersaksi seperti ini. Waktu saya jadi bankir, saya belum jadi pendeta. No. Enggak ada, saya belum jadi pendeta. Full time apalagi, melayani ya seperti kalian yang jadi volunteer. Yes, tapi full time belum, jadi pendeta belum. Tapi yang luar biasa, Tuhan memang mengajarkan saya, mungkin ada maksud Tuhan makanya sekarang untuk mengajarkan keuangan. Suruh saya praktek dulu, ngerti gak? Tuhan ngajarin saya persepuluhan. Untuk dikembalikan ke rumah Tuhan. Ingat Alkitab bilang, hanya pencuri yang tidak kembalikan persepuluhan. Maleakhi pasal 3. Jadi kalau Anda tidak kembalikan persepuluhan, mentalitas pencuri ada pada Anda. Dan kalau sudah begini, jangan pikir Tuhan bisa percayain saudara dengan keuangan. No way Jose, gak bakal. Why? Because karena kita tidak pernah mau kembalikan milik Tuhan. Persepuluhan itu milik Tuhan. 10% dari apa yang Anda terima itu milik Tuhan. Nah, suatu hari begini, Tuhan mulai ngajar saya pelan-pelan dari hal yang kecil. Kamu punya tabungan? Ya. Dapat bunga? Ya. Persepuluhan gak kira-kira? Kalau menurut saudara persepuluhan gak? Kayaknya Anda gak bisa jawab. Karena Anda gak pernah mikir. Saya tanya, bunga dari bank yang kamu dapat, persepuluhan gak? Harus persepuluhan apa enggak? Ya? Lah itu kan penghasilan. Kan makanya Tuhan bilang bagi yang dapat 1 talenta, kenapa kamu nggak kasih kepada orang yang bisa kelola supaya dapat bunganya, kan begitu. Itu kan ada hasil. Hasil itu adalah apa yang diberkati lewat apa yang Anda tabung. Hasil itu persepuluhan enggak? Yes. Kita nggak pernah mikir itu. Itu soal kecil. Bukan soal kecil, soal mengerti kita mau lakukan prinsipnya Tuhan atau enggak. Yang coba, yang ngerti lambaikan tangan. Atau Anda shock dengar saya ngomong? Kayaknya banyak yang shock juga nih. Terus jabatan saya makin naik nih. Dari manajer, GM. Nah waktu jadi GM, General Manager, bukan Bami Gajah Mada, bukan. General Manager. Mereka tahu saya Kristen. Dan saya kerja di bagian perkreditan marketing yang kasih kredit ke orang-orang. Jadi kan orang seneng toh. Maka waktu mau Natalan, deket Natalan, pasti yang namanya bingkisan dikirimin ke rumah. Selalu. Waduh. Dari istri saya tadinya seneng sampai stres. Serius. Tadinya kan cuma 1 bingkisan, 2 bingkisan, makin lama ya makin banyak tiap tahun tuh bingkisannya. Bingkisannya macam-macam kan, dari buah, dari gelas, dari piring, gitu-gitu loh. Naik saya jadi direktur. Direkturnya bagian kredit juga. Makin-makinan yang ngasih makin banyak. Udah nilainya makin gede terus makin banyak. Ngerti gak? Istri saya sampai mendedikasikan kalau udah deket Natal, dedikasikan 1 kamar khusus untuk itu. Saking udah banyak dia pusing, makanya dia bilang gini. Daripada bingung mau ditumpukin di mana, dia mesti bukain, dia buangin itu keranjangnya, dia tumpukin piring sama piring, gelas sama gelas, itu dijadiin satu semua sampai kayak gitu di satu ruangan. Dari seneng sampai stres, ngerti gak? Nah, oke. Terus suatu hari Tuhan bilang begini, itu bingkisan yang kamu terima di persepuluhan gak? Gak ada pendeta yang ngomong, Holy Spirit bicara sama saya. Itu dipersepuluhkan gak? Saya shock dong. Kalau mau di persepuluhan gimana caranya? Masa dihitung berapa kertas terus kasih ke siapa kan gitu ya. Tuhan cuma ngajarin saya simple, you have wisdom. Yang Tuhan mau bukan hitung 10%-nya pas, kayak tukang pajak harus ngepas gitu. Harus berapa? No, Tuhan mau lihat hati lo, bener enggak nih lu mau lakukan ini, kembalikan ke Tuhan. Ngerti maksud saya? So akhirnya saya tanya sama istri saya, ini kira-kira kalau begini nilainya berapa? Karena saya cerita,
Apa yang Tuhan taruh di hati saya. Keluar, dapat nilai, saya persepuluhan saya kembalikan ke gereja. Saudara ngerti? Karena itu adalah diberkati kan? Setuju gak? Selesai nih, nggak selesai sama Tuhan. Tuhan tuh tuntaskan betul-betul saya. Makanya saya berani ngomong soal persepuluhan. Why? Because I do it. Until now. Kalau Anda mengalami kesulitan dalam keuangan, cek you punya persepuluhan. Suatu hari nih, lagi doa, tiba-tiba Tuhan bisa ingetin saya gini. Istrimu waktu menikah dibekalin perhiasan kan sama orang tuanya? Kayak yang belum menikah nggak tahu, tapi kalau yang sudah menikah pasti tahu. Ada pembekalannya. Paling tidak ada. Nggak gede memang, tapi yang begitu aja Tuhan utak-utik. Saya bilang sama istri saya, dulu yang mama mertua ya, mama kasih itu apa? Ini. Kenapa emang? Tuhan bilang suruh persepuluhan loh. Karena itu kan kita terima. Halo? Saudara jangan bilang Tuhan tuh ribet. Enggak, Tuhan lagi mau ngajarin saya. Akhirnya saya bilang istri saya, kira-kira nilai berapa? Enggak tahu sekarang 1 gram berapa. Tanyalah ke toko emas. Sekian, kaliin persepuluhan, kembalikan sama Tuhan. Kalau Anda mau menuju kemerdekaan, yang nomor 1, Tuhan mau lihat, you pencuri bukan? Ada seorang pendeta, anaknya perempuan, pacaran sama laki-laki ini. Dia cuma tanya, pertanyaan nomor 1, karena ini pendeta terkenal kalau ngajarin keuangan soal persepuluhan. Dia tanya dulu. Sampai itu anaknya yang perempuan ditanya ke jemaatnya, emang papa lu nanya persepuluhan gak tuh kepada calon menantunya? Oh dia tanya. Dia tanya lu kembalikan gak persepuluhan? Kalau sampai enggak bakal dikasih sama bapaknya. Karena dia bilang ngapain anak gua kawin sama pencuri? Coba. Gak bakal gua kasih. Halo? So far so good? Persepuluhan itu utuh kembalikan ke Tuhan. Tapi ada orang persepuluhan dipecah-pecah. Ntar kasih ke gereja ini, ntar kasih ke sono, ntar kasih ke sana, ntar kasih orang ini. No, persepuluhan is you giving back to God. Halo? Prinsip keuangan dan spiritual adalah yang kedua selain persepuluhan adalah benih untuk Anda tabur. Coba bilang benih untuk Anda tabur. Bagi Anda yang hari-hari ini mungkin nggak bisa mengingat berapa penghasilan saudara atau ya Anda masih dalam mau belajar, buat 3 rekening. Ya, saya anjurin ya, tipsnya buat 3 rekening, oke? Bikin 3 rekening. 1, rekening untuk keperluan saudara. Masuk ke rekening itu. 2, rekening persepuluhan saudara. Oke? Kalau memang Anda kalau kembalikan persepuluhannya sebulan sekali misalnya dan Anda dapat gajinya seminggu sekali, Anda nggak langsung memberi lalu Anda kumpulkan itu bisa. Ya, tapi kalau Anda langsung ya Anda mungkin nggak perlu rekening yang kedua, tapi rekening yang berikutnya yang ketiga adalah benih untuk ditabur. Sehingga uang saudara yang Anda masuk dari gaji, masuk ke rekening A, Anda harus bisa mulai sisihkan persepuluhan. Siap? Ngerti? Lalu Anda harus sisihkan benih untuk ditabur ke 1 rekening. Ngerti gak? Kenapa itu penting? Lihat ya, ini prakteknya ya. Saya kasih tahu saudara ya prakteknya ya. Suatu hari saya khotbah di sebuah gereja. Lagi khotbah di gereja itu, biasa kan kalau hamba Tuhan habis khotbah dikasih persembahan kasih sama gereja itu kan? Tuhan taruh di hati saya. Itu persembahan kasih kamu pulangin, lalu kamu kasih lagi. Saya ingat angkanya sampai hari ini, 10 juta kasih lagi. What? Kasih 10 juta. Nah sekarang saya tanya, kalau uangnya masih nyampur sama yang pertama ini, kira-kira akan terjadi pergelutan gak antara saya sama Tuhan? Waduh Tuhan 10 juta, saya salah dengar kali 1 juta, nolnya menggelinding kali ya, kan gitu ya. Tapi karena saya sudah ada rekening untuk ditabur, yang terpisah yang saya nggak bisa sentuh, paham?
Dan ini terus build up. Halo? Maka ketika bilang 10 juta, saya tahu di sini cukup. Saya nggak pernah pusing, saya kasih. Siapa yang ngerti apa yang saya maksud? The problem with us, kita nggak pernah mikirin kemerdekaan keuangan yang Tuhan mau berkati kita. Kalau saya cerita soal keuangan yang saya alami, Anda pikir saya mengada-ada nanti. Seriously. Suatu ketika saya lagi khotbah di satu gereja. Boleh ya saya tambah dikit, waktu ini kayaknya udah lewat ini soalnya. Di mall gerejanya. Ibadah jam 7, terus lanjut sampai sore. Jadi saya harus break, makan siang pulang, balik lagi gitu ya. Nah, pagi jam 7 di mall, habis khotbah nih. Kan harus pergi ke ruang pendeta, ruang tunggu untuk next session kedua, gitu kan? Nah, dalam perjalanan menuju tempat ruang tunggu, ada seorang nungguin saya. Orang ini bilang, "Pak, saya mau ketemu boleh?" Nah, yang escort saya, yang nemenin saya, volunteersnya, "Bapak perlu istirahat karena next berikutnya ada sesi berikutnya, bukan yang nggak mau nih," kata si pekerjanya. Tapi dalam hati saya kasihan juga, mungkin dia mau ngomong apa kali. Saya bilang, "Boleh sebentar, nggak apa-apa deh, paling sebentar." "Bapak lama nggak?" "Enggak, sebentar doang kok Pak." "Oke." Saya menyimpang, saya ngomong sama bapak itu. "Ya Pak, apa yang saya bisa bantu? Saya perlu doain apa? Ada apa?" "Oh enggak perlu doa, enggak perlu apa kok Pak. Saya cuma sebentar aja." "Apa?" Dia buka tas, dia kasih saya amplop. Dia bilang, "Ini buat Bapak." "Ini apa Pak?" "Saya diberkati sama khotbah Bapak tadi. Ini saya kasih Bapak." "Bener nih?" "Iya." "Ya udah saya doain." Udah selesai, dia tinggal nggak perlu apa-apa enggak. So saya taruh di tas saya dulu masih bawa tas untuk khotbah tuh ya. Saya lupa, kan khotbah tuh bersesi-sesi, pulang udah istirahat makan, saya udah lupa itu, saya tenteng balik lagi sorenya, ngerti gak? Waktu malam mau tidur, bebenah, saya buka tas saya dong. Iya ini ada amplop. Saya buka amplopnya. Saudara mau tahu? Isinya $100 crispy. Dan lumayan tebal. Karena waktu itu saya sedang bergumul, waktu Raymond masih di Amerika. Dolar tembus 15.000. Saya sudah deg-degan, bisa nggak terusin ini untuk bayar uang dia kuliah. Tapi Tuhan kasih saya tanda. Halo? Bahwa God will provide. Nah itu yang saya berkata, kalau kamu merdeka secara keuangan, Anda tidak khawatir. Halo? Mungkin Anda bilang kebetulan. No, nggak kebetulan. Mau dengar lagi nggak? Maka tadi saya bilang kalau saya cerita, ini kayak Abu Nawas ceritanya, 1001 malam. Sesudah lewat masa itu, habis khotbah nggak lama, kira-kira bulan-bulan September, Oktober. Sepasang suami istri telepon saya, "Pastor, saya mau undang makan malam." Pendeta diundang makan malam boleh lah, apalagi waktu itu saya belum, masih gede badan kan, masih enak makan malam gitu kan. "Mau nggak makan malam?" "Oh iya. Makan malam pilih di mana aja, kita makan buffet ya." Wah apalagi dikasih makan buffet, haleluya, praise the Lord kan gitu ya. Makan sama istri. Malam, saya pikir ini pasti suami istri kalau udah minta ngajak makan, ada sesuatu lah ya, mau konseling, mau ngobrol. Kok saya lihat udah makan, udah jam 9 lewat, kok nggak ngomong apa-apa ya. Daripada nanti kelamaan pulang malam saya ngomong deh, gitu kan. Udah terakhir sampai istri saya nanya, "Dia lagi mau ngapain nih?" "Ya juga ini udah malam loh." "Ya juga." Udah saya tanya sama dia, "Pak, Bu, apa yang saya bisa bantu? Mungkin ada yang perlu didoain." "Oh enggak. Saya memang mau ngundang Bapak makan." "Enggak, saya enggak minta didoain ke apa, enggak. Jangan salah." "Oh gitu, ya udah." Nah habis ngomong begitu nggak lama, saya duduk, saya lagi ambil makan, duduk diam dulu. Akhirnya dia buka tas si ibunya, keluarin amplop. Dia bilang, "Saya cuma mau kasih ini Pak." "Kenapa ini kasih saya?" "Bapak kan ulang tahun." "Loh udah lewat bulan Agustus." Saya bilang, "Iya dulu, waktu bulan Agustus saya nggak ada waktu, lupa beliin kado. Jadi sekarang aja Pak, belated birthday, kasih Bapak." Udah, selesai pulang. Saya buka amplopnya, mau tahu isinya? Mau tahu nggak? $100 crispy, tebal. That's the sign that God will provide.
Habis gitu, selesai sudah urusan. I know that I know that I know God will provide. Kalau saya bisa cerita ini, maka saya bilang ini kayak 1001 malam punya cerita. Kayaknya bener apa enggak nih si pastor cerita? Kayak bohongan, kayak sebuah dongeng. Now, if you practice, Anda mempraktekkan spiritual concept, principles, through the financial freedom, Anda akan lihat. Apa yang saya alami, Anda akan alami kok. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, poin ketiga, saya rasa itu ya. Benih itu adalah persembahan. Sisa 90% setelah Anda 10%, itu adalah Anda punya pengelolaan. Seberapa Anda mau memberi, seberapa Anda mau menabur. Karena kalau Anda bilang, saya udah kembalikan persepuluhan kau, Anda belum nabur sebenarnya. Karena Anda baru kembalikan milik Tuhan. Paham gak? Nah kalau Anda mau menuai, Anda harus nabur kan? Nabur dari mana? Yang 90% ini Anda harus nabur. Bisa nggak Anda menghasilkan duren kalau Anda nggak pernah nabur benih duren? Bisa nggak Anda mengharapkan hasilnya duren kalau Anda naburnya benih jeruk? Anda mengharapkan durennya banyak tapi naburnya dikit, bisa? Nggak ada, ayatnya nggak ada yang begitu. Yang ada adalah prinsip ekonomi kalau yang begitu. Tahu siapa yang sekolah ekonomi? Ada yang sekolah ekonomi? Oke, Ken doang ya. Ada. Orang ekonomi prinsipnya begini. Dengan biaya yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, begitu kan? Itu berlaku tuh prinsip ekonomi. Saya bilang itu bohong. Kalau namanya prinsip biaya yang sekecil-kecilnya dapat hasil sebesar-besarnya, itu caranya gimana? Korupsi lo, nyolong lo. Itu harus di-revise. Antara cost and benefitnya, profitnya. Bukan gue tekan sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Itu bisa cara bohong itu nanti. Mau mendapatkan tuaian banyak, Alkitab bilang dalam 1 Korintus, kita harus menabur banyak. Clear? So far so good? Oke. Yang ketiga, yang terakhir, kejar, layani Tuhan. Nah, saya waktu pernah khotbah di sebuah gereja online, saya khotbah. Waktu saya bilang kejar Tuhan, bukan uang, saya jelasin. Itu orang nangkep khotbah saya salah. Masuklah ke IG gereja palsu, coba. Gara-gara saya ngomong begini, coba saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda clear, nggak ada apa-apa ya, pikirannya nggak ada macam-macam. Saya yakin apa yang saya ngomong Anda ngerti. Tapi orang ini memang hatinya udah pada kagak beres, sampai masuklah saya ke IG gereja palsu, coba. Saya bilang begini, kejar Tuhan, bukan kejar uang. Kalau kamu kejar Tuhan, di dalam Tuhan ada uang. Tapi kalau kamu ngejar uang, kamu gak dapet Tuhan, ngerti gak begitu? Kira-kira ngertinya bener gak? Dia bilang tuh makanya orang tuh ya kalau ngejar-ngejar Tuhan karena mau dapat duitnya, gitu ngomongnya. Coba. Dipelintir kayak gitu, masuklah saya IG palsu, gereja palsu. Oh haleluya, praise the Lord. Jadi terkenal juga Leonardo Syamsuri di IG palsu, gereja palsu. No, yang saya maksud gini, kalau kamu kejar duit, you akan bisa kehilangan Tuhan. Tadi kan ada ayatnya jelas. Tapi kalau Anda kejar Tuhan, seluruh yang ada di bumi ini, langit dan bumi ada di Dia. Segala emas dan perak ada di Dia. Kejar Tuhan, layani Tuhan, bukan kejar uang, layani uang. No. Kejar Tuhan, layani Tuhan, then you will see the blessing. Kalau Anda belajar ini, Anda akan berkata, Tuhan akan telah menyediakan kepada saudara kekayaan tersembunyi. Dan Anda akan dipertemukan dengan orang yang Anda nggak pernah sangka-sangka, membuka peluang buat bisnis, buat pekerjaan saudara. Siapa yang bisa bikin itu? God. The hidden riches, kekayaan yang tersembunyi, Tuhan sediakan buat saudara. Kejar dia, karena dia bisa unlock it, dia bisa buka. Dia bisa memberikan kepada saudara peluang-peluang hal-hal kreativitas yang Anda nggak pernah sangka-sangka. Tahu suddenly terbuka. Dan Anda akan lihat blessing upon blessing upon blessing dalam hidup saudara. God bless you. Puji Tuhan. Silakan Yehu.
Oke, thank you banget ya. Sudah selesai ya? Senior Pastor. Ada Q&A sedikit iya, boleh ya? iya. Waduh. Iya, saya minum dulu ah. Ya silakan. Oke, siap. Nah, jadi karena tadi udah dapat banyak banget, pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, gitu kan ya. Aku akan open karena waktu, akan open 2 pertanyaan. Nah, jadi 2 pertanyaan ini nanti akan tanyakan ke Senior Pastor dan yang akan menjawab siapa? Senior Pastor dong, saya. Gitu ya, jadi nanti ada 2 pertanyaan akan di-open. Nah, bisa menggunakan Slido, sekarang boleh buka aja slid.do, nanti ada keywordnya connect, ya double N. Nanti di situ saya akan membacakan 2 pertanyaan yang masuk, ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Ya, mau nanya langsung ya udah siap, udah nggak apa-apa, tanya boleh. Tapi kalau nanya langsung 100.000. Oke, silakan. Kalau Slido gratis. Oke, silakan. Oke, silakan, good. Oh ya. Yes. Gimana kalau misalnya kita langsung menabur pada saat itu gitu? Oh, oke. Gini. Kalau Anda nabur langsung, oke, kamu nggak ada benih untuk Anda simpen untuk bisa nabur yang lain. Bukan berarti itu salah, enggak. Tapi kalau kejadiannya kayak saya kemarin tadi yang saya cerita, waktu saya khotbah tiba-tiba disuruh kasih 10 juta. Kalau jumlahnya cuma 1 juta, setengah juta masih mending. Kalau 10 juta, itu kan gede ya. Nah kalau saya nggak pisahin dan saya nggak build up, pasti akan struggle saya. Dan uang saya yang ada di rekening ini mungkin nilainya cuma 15 juta misalnya. Gitu ya. Misal 15 juta. Suruh kasih 10 juta, berat loh. Apa yang terjadi kalau rekening saya sekarang 10 juta, tapi benih yang saya untuk tabur itu 12 juta. Karena saya build up dari bulan ke bulan, saya build up. Kalau memang ada perlu saya tinggal ambil. Dan kebetulan Tuhan tahu 10 juta saya masih ada di situ. Saya yakin angka 10 juta keluar dari Tuhan karena Tuhan tahu di situ ada 10 juta. Dia cuma mau lihat ketaatan saya, ngerti gak? Nah itu kelebihannya di situ. Bukan berarti apa yang kamu ngomong saya langsung nabur, salah, tidak. Cuman memang ada event waktu-waktu tertentu yang seperti begini kita mau menabur akan ada tantangan tersendiri nanti. Ya kecuali kalau kamu gampang bisa ada 15 juta juga 10 juta nggak apa-apa udah biasa silakan aja. Ini bukan menjadi sebuah aturan tapi ini hanya sebuah tips untuk mempermudah gitu ya. Jelas nggak Ken? Oke. Sip, oke. Ini ada pertanyaan Pastor. Menurut Pastor, ya, masa menurut saya? Ya? Bukan dong, bukan menurut Pastor. Oke. Menurut Pastor, bagaimana soal memberikan kepada orang tua? Oh. Apakah membantu atau memberikan kepada orang tua itu adalah suatu kewajiban? Oke. Walaupun kita itu masih merintis juga, itu pertanyaan Pastor. Okay. Sebuah pertanyaan yang baik. Alkitab berkata bahwa hormati orang tuamu. Waktu kamu belum mengerti ayat ini, hormati orang tua, itu bukan cuman sekedar perintah, tapi ada janji. Itu hebatnya. Menghormati orang tua itu bukan cuma perintah, tapi ada janji. Janjinya apa? Engkau akan bahagia di bumi dan panjang umurmu. Ngerti gak? Now, honoring our father, honoring our mother, our parents, mungkin mereka nggak perlu duitmu. Mereka nggak perlu. Tapi yang berguna buat siapa? Buat anaknya. Buat yang bertanya tadi. Blessingnya is in you. Contoh, emang Tuhan kekurangan duit apa? Sampai perlu Anda punya duit? Lo duitmu aja datang dari dia kok. Why is it? Dia mengharapkan kamu kembalikan karena itu adalah the way he bless us. Caranya kita diberkati. Nah caranya yang sama juga. We honor the father, the mother, parents. Ambil contoh. Saya banyak belajar dari istri saya sih sebenarnya dalam hal ini. Ya, belajarnya gini. Waktu ayah saya masih ada, mama saya. Di dua sisi ya. Mau dari mama papa dari pihak
mertua saya atau dari istri saya punya orang tua ataupun orang tua saya. Setiap kali saya mau pergi ke rumah orang tua, ya, istri saya selalu nanya, mau bawa apa? Selalu dia nanya. Dia nggak pernah mau datang dengan tangan kosong. Selalu nanya, what will we bring? Dia cuma tanya, orang tua ini perlu sukanya apa kita beli. Waktu dia ulang tahun, pasti dia nanya, mau kasih apa? Nah, pertanyaan saya, apakah kedua orang tua saya dari sisi istri maupun dari sisi saya kekurangan? Enggak. Apakah mereka minta? Enggak. Tapi apa yang kita lakukan is way for us, diri kita untuk membuka peluang besar untuk blessing of God come through them ke kita. Karena we honor. Now, Tuhan tidak kasih tahu berapa jumlahnya. Tapi ini adalah act of honor. Kalau Anda masih merintis, Anda memberi, ya Anda yang tahu kok. Berapa yang bisa kasih. Orang tua nggak pernah minta berapa. Tapi when you give, sebenarnya itu adalah pattern, pola, kebiasaan yang Anda bangun. Dan blessing ada pada Anda. Percayalah, Anda nggak akan pernah kekurangan blessing Tuhan kalau kamu lakukan itu. Amen. Itu jawaban saya, oke? Oke. Boleh satu lagi ya? Oh boleh. Banyak juga boleh. Oke. Tapi jangan lewat jam 12 antar sih. Waduh, satu lagi nih. Gaji naik, Wes, haleluya. terkadang kebutuhan juga naik. Kebutuhan tersebut bisa jadi kebutuhan primer. Misalkan butuh membeli mobil. Primer mobil ya? Primer mobil. Anyway. Haleluya. Karena membawa, nah ini belum. Karena membawa alat-alat gede dan sewa lebih mahal. Nah, gak ada pertanyaannya, Pastor. Itu cuma curhat kelihatannya. Cuma gak ada pertanyaannya. Mungkin aku sekalian akan tambahin pertanyaan ya supaya jadi pertanyaan di sini ya. Nah, gimana nih Pastor, tadi hubungannya dengan yang menabung yang 200.000 tadi nih harusnya nih. Oke. Ada spidol nggak? Spidol ada. Oke. Di situ nggak ada soalnya. Is there any? Ada Pastor. Atau buat yang nulis mau ngasih pertanyaan yang di tempat tadi? Semoga benar ya yang aku tanyain ya. Gimana nih? Ini enaknya kalau ada papan tulis. Kalian tuh mesti tahu dua hal yang berbeda. This is needs. Keinginan, kebutuhan, keperluan. Mungkin kalau bahasanya Alkitab itu keperluan. This is wants, keinginan. Siapa yang kerja di marketing atau belajar marketing? Ada? Marketing, menurut Philip Kotler, is you create wants, not needs. Based on that needs, you create wants. Cafe, kebutuhan untuk ngafe, ini wants. Halo? Karena Anda bisa ngopi sendiri di rumah. But, karena ada keinginan, you wants, you ngafe. Anda bisa pakai baju tidak usah bermerek. Tapi wants you mendorong you untuk punya merek. Ngerti gak sih maksud saya? Paham? Anda mungkin butuh transportasi bisa nge-Grab. Tapi Anda didorong punya wants untuk punya mobil. Ini gak ada habisnya, saya kasih tahu. Kalau kamu nge-push di sini gak ada habisnya. Duitmu mau berapa apapun, ini naik terus. Karena Anda di-push dengan yang namanya social media and marketing. Halo? iPhone sekarang sudah sampai berapa? Coba yang tahu iPhone? iPhone sudah sampai berapa model? 13 sih. 13.
Saya boleh dibilang jarang ganti HP. Saya ganti HP itu karena orang kasih. Terakhir orang ngasih saya HP, iPhone saya iPhone 17. Sampai hari ini. And I still can use it. Tapi kalau saya terus push ke sini, saya akan ganti HP saya. Do you understand? Nah, dengar baik-baik ya. Ketika Anda memenuhi keinginan saudara, Tuhan tidak bilang begini, Allahku akan mencukupi segala keinginanmu. Nggak ada DP ayat begitu. Kalau orang Manado bilang begitu, nggak ada DP ayat. Ada ayatnya adalah Allahku akan mencukupi segala keperluan. Makan minum pakai. Halo. Saudara jujur ngomong, bahkan saya cerita apa adanya di sini. Koper-koper saya yang bermerek itu pemberian. It's not what I buy. Nah, Anda di sini nge-grab. Anda nggak perlu keluar biaya STNK tahu? Kayaknya Anda nggak ngerti ya. Kalau Anda nge-grab, Anda cuma duduk bayar selesai, tapi Anda nggak perlu pikirin STNK. Anda nggak perlu pikirin oli. Anda nggak perlu pikirin service. Yes or no? Anda pikir sekarang dengan Anda punya mobil, Anda ketolong untuk bisa transportasi, tapi Anda lupa Anda harus bayar itu. Ini cerita sopir saya yang sekarang. Kebetulan namanya Joko. Sopir saya tanya saya suatu hari, Pak, saya mau beli mobil. Kamu beli mobil ngapain? Coba. Tapi itu sudah sebuah janji atau sebuah mimpi dia mau punya mobil. Saya bilang kamu nggak salah. Saya dia mau beli mobil bekas. Jadi tabungan dia, istrinya, emas semua dia jual, dia beliin tuh mobil. Istrinya dijual? Bukan, emas. Dijual, dia beliin tuh mobil. Terus terakhir saya tanya, ini mobil kamu STNK-nya mana? Mati 3 tahun. Kok nggak diperpanjang? Nggak ada duit. Orang tuh suka nggak mikir beli sesuatu yang akibatnya kita nggak pernah mikir. Yeah. Kalau kamu nggak punya mobil, saya bilang sama dia, kamu nggak usah mikirin STNK. Tapi sekarang kamu mesti mikirin STNK lah, servis, belum lagi kalau keserempet, belum lagi asuransi, kamu nggak mikirin ke situ. Kamu mikirinnya yang penting enak nyaman. Aha, di sini kamu akan kejebak. Percaya. Tutup benar. Saya jadi semangat kalau ngomong beginian, soalnya kalau udah duit nih udah semangat. Makanya kan saya suka displesetin. Pendeta kalau ngomongnya soal duit itu Leonardo Syamsuri gitu. Kan bisa negatif juga pengertiannya. Iya. Kayaknya saya ngomongnya duit melulu, mata duitan, bukan itu maksud saya. Percaya nggak? Coba lihat sini ya. Kalau Anda punya keinginan di sini, Anda harus biayai. STNK keluar biaya banyak di sini. Apa yang Anda akan korbankan pertama? Pengeluaranmu dong, yang Anda akan cek. Nomor 1, saya jamin persepuluhanmu Anda nggak bayar. Jamin saya. Anda nggak akan kembalikan persepuluhan. Anda nggak akan menabur. Karena Anda punya kebutuhan di sini. This is belenggu keuangan. Karena Anda belum siap. Apa yang terjadi ketika persepuluhan Anda nggak kembali? You don't honor your God. Yeah. And you think you want to be blessed by God? Forget it. Anda akan fight dengan kemampuanmu sendiri. Anda akan fight dengan caramu. Anda akan jarang mengalami miracles dalam hal keuangan. Saya ngomong bluntly sama saudara, karena ini yang saya alami. Clear? Yeah. Ada orang punya keinginan, punya membership banyak banget. Jadi kalau dia buka kok itu dia apa? Dompet. Dompet
Waktu mau bayar di kasir dia keluarin, silakan pilih. Yang bingung kan kasirnya, udah selesai tinggal tarik. Gitu, keren. Itu kan kayak, yo nggak tahu kali itu biayanya gitu. Emang kredit card nggak ada biaya tahunan? Saya nggak ngomong bahwa Anda mampu untuk ini. Kalau Anda mampu ini silakan. Betul? Ya. Siapa yang ngerti? Jelas? Pertanyaannya jelas kan tadi? Iya. Oke. Ya saya kira itu. Ya jadi antara needs and wants kita mesti tahu perbedaannya. Ini yang harus didahulukan. The basic need. Tapi kalau tadi mobil itu di sini. Clear? Ya. Jelas? Wah, oke, mantap ya. Beri tepuk tangan dulu. Wih, thank you banget, Senior Master. Wah, siapa di sini yang diberkati?